رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwasannya hukum melaksanakan sahur itu adalah sunnah, bukan wajib. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Amalan ini disepakati oleh para ulama dihukumi sunnah, bukan wajib. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya melaksanakan sahur itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Apa keutamaannya ketika kita melaksanakan sahur? Yang pertama yang nampak secara lahir adalah ketika kita melaksanakan sahur, otomatis kekuatan tubuh kita akan lebih kuat, dan semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa juga akan lebih semangat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Barokah dari makan sahur amat jelas, yaitu menguatkan dan menambah semangat orang-orang yang berpuasa, kata Imam Nawawi. Jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja untuk menguatkan fisik, melaksanakan makan sahur, melaksanakan ibadah sahur juga adalah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Yang ketiga, jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi kita melaksanakan makan sahur adalah ketika kita melaksanakan makan sahur, maka kita telah menyelisihi puasanya ahli kitab. Sebagaimana disampaikan oleh Amr bin As dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Bahkan kita ketahui jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu yang belum datang hidayah dan ilmu kepada mereka, terkadang mereka melaksanakan ibadah puasa tanpa makan sahur dan tanpa berbuka puasa. Sering kita dengar ada orang berpuasa 40 hari tanpa berbuka, tanpa sahur. Ada juga sering kita mendengar ada orang berpuasa berbuka hanya dengan air putih dan nasi putih. Dan insya Allah ketika kita melaksanakan sahur, kita sudah menyelisihi puasa-puasa orang terdahulu sebelum kita. Jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat bagi kita melaksanakan ibadah sahur adalah waktu sahur adalah waktu yang terbaik dan mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-suhuru akluhul barakah fala tad'uhu walau anna yajra'a ahadakum jar'atan min ma fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Makan sahur adalah makanan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengar adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Tetapi
Ternyata ketika kita melaksanakan ibadah sahur, Allah dan para malaikat pun akan berselawat kepada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yanzilu Rabbana tabarakallahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Yaqulu man yad'uni fastajib lahu, man as'aluni fa'atiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Begitu juga di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita makan di waktu sahur? Di sini sebenarnya tidak ada batasan, kita boleh memakan apapun waktu sahur selagi itu makan itu adalah halal dan thayyib. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan pada kita untuk mengkonsumsi kurma ketika kita sahur. Sebagaimana dari hadisnya dari Abu Daud, ni'mas suhurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Dan begitu juga sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi di atas, sahur itu tidak mesti kita makan nasi. Dengan seteguk air pun kita juga sudah termasuk melaksanakan sahur. Sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-suhuru akluhul barakah fala tad'uhu walau anna yajra'a ahadakum jar'atan min ma. Makan sahur adalah makanan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air. Jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah kapan waktu sahur yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul minal abyad minal khaytil aswad minal fajar. Dan makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Dalam hadis di Sahih Muslim dikatakan orang-orang terdahulu itu dia mengikatkan benang hitam dan benang putih di kakinya. Dia terus makan sehingga nampak jelas antara benang hitam dan benang putih tersebut. Tetapi yang disebut di sini minal khaytil abyad minal khaytil aswad itu adalah yaitu terbitnya fajar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyunnahkan kepada kita untuk mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana dalam hadisnya dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, la tazarul ummati bi khair ma ajjalul iftar wa akhurus sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Yang lebih spesifik lagi, jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara falamma faragha min suhurihima qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Qulna Anas
kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah? Qala qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayah. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pernah makan sahur bersama dengan Zaid bin Sabit. Ketika keduanya selesai makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi menunaikan solat subuh. Dan beliau solat. Lalu kami bertanya kepada Anas, berapa jarak antara makan sahur dan dengan solat subuh yang dilaksanakan oleh Nabi? Anas berkata, sekitar seseorang membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit setelah kita sahur, maka itu solat subuh masuk. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan Imam Ahmad, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, padahal ada gelas di tangannya, janganlah dia letakkan hingga memenuhi hajatnya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk makan, untuk menyelesaikan makannya, meskipun Bilal telah mengumandangkan azan. Mereka boleh makan sampai dengan Abdullah bin Abi Maktum mengumandangkan azan subuh. Karena kalau di riwayat dijelaskan bahwasanya dulu atau mungkin sekarang di Madinah dan Mekah itu subuh itu ada dua azan. Jamaah salat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan makan sahur akan kita dapatkan ketika kita memperhatikan adab-adab untuk makan, adab-adab sahur. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Bahkan dalam hadis yang masyhur yang sudah kita hafal adalah Rasulullah SAW bersabda, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah doa samillah, sebutlah nama Allah. Kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Karena jin, iblis makan dan minum dengan tangan kirinya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat darimu, yaitu kita dianjurkan untuk tidak rakus. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kita dianjurkan untuk makan itu hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung, yaitu untuk memberikan tenaga pada tubuh kita. Maka jika kita tidak mau, maka makanlah sepertiganya di perut kita itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara atau untuk bernapas. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ta'amul isnain kafil salas, ta'amul salasati kafil arba. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Jangan sampai sebaliknya, makanan 3 orang cukup untuk satu orang. Rasulullah SAW juga bersabda dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau makan, beliau tidak pernah sambil bersandar. La akulu muttaki'an, innama ana abdun akulu kama ya'kul abdun wa ajlis kama yajlisul abdu. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanya seorang hamba, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana layaknya seorang hamba duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dengan semaksimal mungkin, karena ini masih banyak waktu, 19 hari ke depan insyaallah kita berusaha untuk makan sahur sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.